Halo teman-teman, saya salah satu mahasiswa UNIAS Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di sini, saya akan melakukan presentasi bahasa Indonesia dengan judul Pengejaan Bahasa Indonesia Pemakaian Huruf. Nah, sebelum kita masuk pada apa saja bagian-bagian huruf, perlu kita tahu dulu inti dari atau definisi dari pemakaian huruf. Pemakaian huruf, penggunaan huruf pada kata berkaitan dengan fonologi atau ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Dalam bahasa Indonesia, jumlah abjad yang diketahui terdapat 26 huruf yang terdiri dari 5 huruf vokal dan 21 huruf konsonan. Selain huruf-huruf tersebut, ada pun kaitannya dengan ilmu fonologi. Bunyi-bunyi yang ditimbulkan berdasarkan huruf-huruf itu dapat bermacam-macam. Jadi, pada bagian ini akan dijelaskan berbagai jenis huruf berdasarkan pola bunyi dan penggunanya. Nah, di sini ada beberapa bagian-bagian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad dipakai dalam bacaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Misalnya huruf kapital, yaitu diawali dengan huruf besar A, B, C, D, E, F, G. Dan kedua, huruf non kapital, yaitu huruf kecil, yaitu A, B, C, D, E, F. Dan ketiga, nama. Di sini dikatakan nama adalah bentuk A, B, E, C, E, D, E, E, F. Dan selanjutnya. Berikutnya, mengenai huruf vokal. Huruf vokal melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf vokal. Contohnya, pemakaian huruf vokal. Misalnya A, posisi awal api, posisi tengah padi, posisi akhir lusa. Huruf vokal E, posisi awal enak, posisi tengah petak, posisi akhir sore. Huruf vokal I, posisi awal itu, posisi tengah simpan, posisi akhir tipe. Atau murni. Huruf vokal O, posisi awal oleh, posisi tengah kota, posisi akhir radio. Contoh berikutnya, huruf vokal U, posisi awal ulang, posisi tengah bumi, posisi akhir ibu. Selanjutnya, masuk pada bagian huruf vokal. Ada beberapa bagian huruf vokal, yaitu diakriti dilafalkan E, diakriti dilafalkan E, sama dilafalkan A. Contoh bagian diakriti dilafalkan E, yaitu 1. Anak-anak bermain di teras atau dalam kurung teras kan. Nah, di sini huruf vokalnya itu di antara E, T, dan R, itu teras. Contoh kedua, kedelai merupakan bahan produk kecap atau ketchup. Nah, huruf vokalnya terletak pada K dan C. Contoh kedua, diakriti dilafalkan E. Contohnya, kami menonton film seri. Nah, pelafalan E-nya ada di antara S dan R. Contoh kedua, pertahanan militer Indonesia cukup kuat. Nah, E-nya terdapat di antara T dan R. Ketiga, pelafalan A. Contohnya, pertandingan itu berakhir seri. Upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Ketiga, kecap. Dulu makan itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada huruf konsonan.
Huruf konsonan melambangkan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, I, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, dan J. Nah, di sini kita perlu tahu contoh pemakaian dalam kata huruf konsonan. Ada itu posisi awal, posisi tengah, posisi akhir. Saya akan berikan bentuk contohnya, itu huruf konsonan B, posisi awal bahasa, posisi tengah sebut, posisi akhir Arab. Contoh kedua, C, posisi awal cakap, posisi kedua kaca, posisi akhir kosong karena tidak pernah ada huruf konsonan C. Huruf konsonan berikutnya, contoh berikutnya adalah D, posisi awal 2, posisi tengah ada, dan posisi akhir abad. Nah, selain dan mungkin di sini teman-teman bisa tahu contoh-contoh berikutnya. Sekarang kita masuk pada huruf diftong. Huruf diftong ini dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. Nah, kita perlu tahu dulu ada contoh pemakaian huruf diftong. Ada di dalam bentuk posisi awal, posisi tengah, posisi akhir. Contoh pertama, ai. Posisi awal itu aileron, posisi tengah balairung, posisi akhir pandai. Contoh kedua, au. Posisi awal autodidak, posisi tengah taufik, posisi akhir harimau. Contoh huruf diftong ketiga, ei. Posisi awal engdong, posisi tengah geyser, posisi akhir survei. Nah, contoh berikutnya mungkin teman-teman bisa tahu. Sekarang kita masuk pada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu H, Ng, Ny, dan Sy masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya, di sini kita perlu tahu ada bentuk contoh pemakaian dalam kata gabungan huruf konsonan. Misalnya KH atau H, posisi awal khusus, posisi akhir, posisi tengah akhir, posisi akhir tarikh. Contoh kedua, N, posisi awal ngarai, posisi tengah bangun, posisi akhir senang. Dan selanjutnya contoh berikutnya. Selanjutnya kita masuk pada huruf kapital. Nah, huruf kapital ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Dan yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Nah, saya akan di sini kita bisa tahu contoh dari huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya pertama, apa maksudnya dia membaca buku. Nah, huruf kapital pertama itu terdapat di awal, yaitu A. Contoh kedua, kita harus bekerja keras. Nah, huruf kapital pertama ada pada K. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah. Huruf kapital pertama ada pada A dan H. Contoh kedua, Dewi Sartika. Huruf kapital pertamanya ada pada D dan S. Contoh ketiga, Halim Perdana Kusuma. Huruf kapitalnya terdapat pada H dan P. Dan mungkin teman-teman bisa tahu contoh berikutnya ada WG Jenderal Dewa Podang Alexander Volta. Selanjutnya kita masuk pada nah, di sini kita memiliki catatan huruf kapital. Ada catatan kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama, ada juga huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf, ada juga huruf kapital dipakai pada awal kalimat, ada juga huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama. Nah, pertama ini dulu saya jelaskan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama.
nama orang yang menerapkan nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya, ikan mujair mesin diesel 5 ampere atau 10 volt. Kedua, huruf kapital dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan lain-lain. Contohnya, Abdul Rahman bin Jaini Siti Fatimah binti Salim Indani Boru Sitanggang. Ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam Allah, Alkitab Al-Quran, Kristen Tuhan, Alkitab, Hindu panggilan Tuhannya nggak ada, dan untuk Alkitabnya Weda. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang Engkau beri rahmat. Nah, di sini huruf kapital terdapat pada N karena itu di setiap nama. Misalnya itu kata ganti, misalnya NY karena itu bersifat nama, dan Tuhan ada di T. Terus UMM karena itu bentuk kata ganti juga. Nah, selanjutnya kita masuk pada kelima. Nah, di sini ada beberapa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, dan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar seperti kata yang dipakai sebagai satong nama orang, seperti nama orang dan contohnya bagian A ini Sultan Hasanuddin Mahaputra Yani Haji Agus Salim Imam Hambali. Yang kedua, contohnya selamat datang yang mulia, semoga berbahagia Sultan, terima kasih Kiai. Selamat pagi dokter, silakan duduk. Prof, mohon izin centang. Nah, di sini perlu kita tahu huruf kapital terdapat pada gelar dan juga jabatan sama kata awal kata kalimat. Di sini contohnya di sini silakan duduk. Nah, di sini ada bentuk prof. Nah, huruf kapitalnya ada di P, dan mohon izin, dan di sini ada M yang besar kapital, dan jenderal J-nya kapital juga. Keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, ada beberapa contoh. Contohnya Wakil Presiden Adam Malik. Nah, huruf kapitalnya terdapat pada A, dari W, P, E, A, dan M. Karena kenapa? Di sini terdapat unsur nama, jabatan, pangkat, dan nama instansi. Kedua, Perdana Menteri Nehru yang menjadi huruf kapitalnya itu P, M, sama N. Contoh berikutnya Profesor Supomo. Huruf kapitalnya terdapat pada P dan S. Nah, begitu juga contoh berikutnya. Mungkin teman-teman bisa tahu. Nah, saya akan menjelaskan bagian yang ketujuh. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa,
Nah, mungkin teman-teman bisa tahu contoh-contohnya. Ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Terdapat beberapa contoh atau catatan. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nah, di sini kita perlu tahu catatan. Ini catatan buat kita, sampai catatan buat kawan-kawan juga. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya berlayar ke teluk, menyeberangi selat, mandi di sungai, berenang di danau. Contoh kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, jeruk Bali, Citrus Maxima. Nah, dan contoh berikutnya ini. Contoh berikut bukan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Jakarta, dan batik Madura. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama. Yang 10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama. Oke, huruf pertama semua kata. Semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas. Nah, di sini ada beberapa contohnya, mungkin teman-teman tahu. Ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata yang ulang sempurna di dalam judul buku, karangan artikel dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Nah, ini beberapa contohnya. Salah satunya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain Roma. Dan ini adalah beberapa bentuk contoh-contoh berikutnya. Selanjutnya kita masuk pada ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya SH. Ini nama gelar SH ini ya. S sama H. Berarti kepanjangannya Sarjana Hukum. SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. SS, Sarjana Sastra. MA, Master of Arts. MHum, Magister Humaniora, dan beberapa gelar-gelar berikutnya. Jadi kita masuk pada 15. Nomor yang ke-15, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Contohnya, misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Dendi bertanya, itu apa, Bu? Silakan duduk, Dik, kata orang itu. Surat saudara telah kami terima dengan baik. Hai, kutu buku sedang membaca apa? Bu, saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak. Nah, inilah bentuk-bentuk contoh huruf kapital yang dipakai pada hubungan kekerabatan seperti Bapak Ibu. Menyangkut ini misalnya yang terlibat, bisa dibilang subjek. Nah, selanjutnya kita masuk pada kesimpulannya. Saya bisa memberikan kesimpulan. Yang pertama dulu untuk teman-teman, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Contohnya,
Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu siapa nama Anda? Nah, di sini kata gantinya ada pada siapa sama Anda. Selanjutnya berikutnya kita masuk pada huruf miring. Nah, huruf miring ini ada beberapa poin-poin juga. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, di sini ada beberapa bentuk contohnya dari ketiga penggunaan huruf miring. Nah, yang perlu kita tahu. Nah, yang perlu kita ketahui dalam penggunaan huruf miring ini adalah pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik atau bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Berikutnya kita masuk pada huruf tebal. Nah, mungkin teman-teman mengerti sebagian apa itu huruf tebal dan di mana kita menggunakan huruf tebal. Ada 2 poin pada penggunaan huruf tebal. Pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH kan huruf seperti pada kata Ramadan. Nah, tidak dapat terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, yang menjadi huruf tebal itu dan bentuk miring itu Ramadan. Dan kedua, kata ed. Nah, ini adalah penggunaan ed dalam ungkapan ora ed labora, berarti dan. Kedua, penggunaan huruf tebal. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku. Mungkin teman-teman bisa tahu, bab atau subbab. Oke. Baik teman-teman, sampai di sini saja presentasi dari saya mengenai ejaan bahasa Indonesia dengan judul pemakaian huruf. Jika ada kata-kata atau kalimat saya yang kurang pas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om.